Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Kurnia Rahman dengan NIM 2021 1011 0311 149 dari kelas B Hukum Acara Perdata. Iya, jadi pertama saya akan menjelaskan tentang dasar hukum surat kuasa. Dasar hukum surat kuasa juga dapat ditemukan dalam kitab-kitab Undang Hukum Perdata atau KUH-PAR, di mana surat kuasa diatur dalam pasal 178 dan pasal 179. Pasal 178 KUH Perdata menyatakan bahwa kuasa dapat diberikan secara tertulis atau lisan. Kuasa tertulis harus memenuhi persyaratan sahnya suatu akta, dan juga pada pasal 179 KUH Perdata. Dalam prakteknya, surat kuasa digunakan sebagai alat untuk memberikan wewenang kepada orang lain agar dapat melakukan tindakan atau membuat keputusan atas nama pemberi kuasa. Surat kuasa juga digunakan dalam berbagai bidang, seperti bidang hukum, bisnis, dan keuangan. Oleh karena itu, penting bagi banyak pihak yang menggunakan surat kuasa untuk memahami dasar hukum yang mengatur surat kuasa agar dapat menghindari masalah hukum di kemudian hari. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang definisi surat kuasa. Surat kuasa adalah surat yang berisi pernyataan tertulis dari seseorang yang memberikan wewenang atau kuasa kepada orang lain untuk melakukan tindakan atau membuat keputusan atas nama pemberi kuasa. Dalam surat kuasa tersebut, terdapat keterangan mengenai kegiatan atau tindakan yang diberikan kuasa, jangka waktu pemberian kuasa, serta identitas lengkap dari pemberi kuasa dan penerima kuasa. Surat kuasa dapat dibuat secara tertulis atau lisan, namun surat kuasa tertulis lebih sering digunakan karena lebih memudahkan dalam pembuktian keabsahannya di kemudian hari. Surat kuasa dapat digunakan dalam berbagai bidang, seperti yang sudah saya jelaskan di penjelasan yang pertama, di bidang hukum, bisnis, keuangan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah macam-macam surat kuasa. Yang pertama adalah surat kuasa umum, yang kedua adalah surat kuasa khusus, yang ketiga adalah surat kuasa ahli waris, yang keempat adalah surat kuasa perwakilan, yang kelima adalah surat kuasa kepabeanan. Ya, itu adalah macam-macam surat kuasa. Yang keempat, untuk menjadi pihak formil dalam sebuah gugatan perdata di pengadilan, surat kuasa harus memenuhi beberapa persyaratan. Hal-hal yang minimum harus ada dalam surat kuasa menjadi pihak formil dalam pengadilan perdata adalah identitas lengkap pemberi kuasa dan penerima kuasa. Surat kuasa harus mencantumkan identitas lengkap dari pemberi kuasa dan penerima kuasa, seperti nama, alamat, nomor KTP, atau NIK. Yang kedua, jangka waktu pemberian kuasa. Surat kuasa harus mencantumkan jangka waktu pemberian kuasa, yaitu periode waktu di mana penerima kuasa diberi wewenang untuk mewakili pemberi kuasa. Jangka waktu pemberian kuasa harus jelas dan tidak ambigu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian, jenis tindakan atau kegiatan yang diberikan kuasa. Surat kuasa harus mencantumkan jenis tindakan atau kegiatan yang diberikan kuasa kepada penerima kuasa, seperti pengajuan gugatan, membeli atau menjual suatu barang. Selanjutnya, tertulis dalam bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Surat kuasa harus ditulis dalam bahasa yang jelas dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan tafsiran atau interpretasi yang berbeda-beda. Materai yang cukup. Surat kuasa harus diikat dengan materai yang cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, tanda tangan pemberi kuasa. Surat kuasa harus ditandatangani oleh pemberi kuasa dengan jelas dan tegas. Tanda tangan pemberi kuasa harus asli dan tidak palsu agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Dalam praktiknya, persyaratan-persyaratan tersebut dapat berbeda-beda tergantung pada aturan atau ketentuan yang berlaku di masing-masing pengadilan. Oleh karena itu, sebaiknya pihak yang ingin menggunakan surat kuasa untuk menjadi pihak formil dalam sebuah gugatan perdata di pengadilan, memeriksa persyaratan yang berlaku di pengadilan tersebut lebih dahulu. Ya, itu adalah sekian penjelasan saya tentang surat kuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.